anak-anak. Waalaikumsalam Pak Ibu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimohon kepada ketua kelas pimpin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin absensi terlebih dahulu pada ketua kelas. Apakah ada teman yang tidak hadir? Ada Bu, hari ini ada yang mau masuk satu orang. Angel Bu, dia lagi dengar. Oh, Angel. Oke, kita doakan agar segera pulih ya. Amin. Oke, senang sekali kita dapat bertemu kembali pada hari ini dan melanjutkan pertemuan minggu sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan berdiskusi kembali dan juga kita akan mencari data dari masalah yang telah kalian pilih pada pertemuan kemarin. Nah, Ibu ingin mereview sedikit nih permasalahan yang kemarin kalian angkat. Boleh kelompok 2 kemarin membahas tentang apa ya? Oke, untuk kelompok 2 sendiri kami mengkaji mengenai masalah prinsip persebaran untuk wilayah kajiannya di sekitar Pulau Gadung, Bu. Karena di wilayah Pulau Gadung itu terdapat kawasan industri. Jadi kami akan mengkaji persebarannya, Bu. Oke, baik. Boleh satu kelompok lagi, kelompok 4 gimana? Untuk kelompok 4, kami mengkaji masalah terkait banjir, kiriman dari Bogor ke Jakarta, Bu. Jadi di sini kami menggunakan pendekatan kompleks wilayah dan juga pendekatan lingkungan. Karena kami mengkaji 2 wilayah. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Ibu mau boleh kalian duduk secara berkelompok terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai diskusi, ini Ibu ingin menampilkan stimulus untuk mencari data dari Google. Mohon disimak dengan baik ya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sobri di M Sobri TV. Baik sahabat semua, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mencari sebuah artikel, mencari referensi di Google secara spesifik ya, tidak secara umum ya. Oke, baik, langsung saja dicontohkan kita buka browsernya semacam ini. Umumnya orang biasanya langsung mencarinya di sebelah sini ya, langsung diketikkan misalnya mencari manajemen humas misalnya ya. Humas sekolah, humas indikaris, langsung saja begini. Nah, tentu di sini akan keluar banyak artikel ya tentu, tapi dalam berbagai format. Misalnya seperti ini manajemen humas tapi di website ya, website kajianpustaka.com. Kemudian di bawahnya keluar juga Wikipedia, ini ada Etesis ya kan. Kemudian di bawahnya Eprint, ini dari Unja, ini website lagi kan, ini dari repository kan, ini dari website langsung ya. Nah, maksud saya ingin contohkan bagaimana caranya mencari artikel tapi yang secara spesifik. Jadi misalnya begini, kita langsung saja mencarinya di ketikkan saja dulu Google Advanced ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tinggal klik yang ini ya,
advanced search. Nah, kita di sini kita bisa mencari yang lebih spesifik. Jadi misalnya sama-sama yang dicari adalah manajemen humas misalnya ya, humas seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini kita tentukan tahunnya ya. Kalau tadi itu kan macam-macam tahunnya ya. Ini 2021, kemudian ini Wikipedia tanpa tahun kan. Ini ini nggak ketemu ini tahunnya tahun berapa ini kan tidak tampil di sini ya teman-teman. Nah, ini 2021, kemudian ini juga sama 2020, 2019 ini nggak ada tahunnya. Nah, maksud saya kita mencari di sini secara spesifik adalah kita tentukan judulnya, kita cari di artikel-artikel yang berupa jurnal misalnya ya, berupa jurnal, kemudian kita tentukan tahunnya, misalnya 5 tahun terakhir, jadi dari tahun 2017 sampai 2022 ya. Oke, kemudian bahasanya apa? Oke, karena kita mau mencari artikel bahasa Indonesia, misalnya kita tentukan saja langsung dipilih bahasa Indonesia semacam ini, bahasa GHI ya, Indonesia, kemudian kawasannya Indonesia ya. Untuk terakhir diperbarui kita pilih kapan saja guys. Kemudian formatnya biar enak, misalnya kita juga bisa menentukan untuk format yang akan kita cari. Nah, umumnya jurnal itu mesti PDF ya, umum gitu. Kemudian kita pilih yang PDF. Nah, kita juga bisa mencari artikel-artikel yang mungkin formatnya bukan PDF ya. Kita tinggal pilih saja, di sini ada format docs ya kan. Kemudian ada PowerPoint, Excel dan lain sebagainya ya. Kita cari PDF. Kita di sini sudah menspesifikasikan ya, spesifik judulnya, ya artinya kata kunci yang terkait dengan ini misalnya ya, manajemen emas. Kemudian kita nyarinya di jurnal 5 tahun terakhir saja, kemudian berbahasa Indonesia, formatnya PDF. Nah, kita dapat langsung klik ya, penelusuran lanjutan ini ya. Oke, nah di sini maka akan keluar artikel-artikel yang hanya PDF kayak ini. Ini kan PDF kan PDF ya, PDF sesuai yang kita inginkan, maksudnya begitu PDF. Nah, kemudian kita coba lihat tahunnya ya. Ini hanya akan keluar tahun 2021, 2019 kan. Ini tahun 2019, bawahnya ini tahun berapa ini? Nanti coba kita klik ini, udah ada tahunnya di depan ya, 2021, 19 kan. Artinya tidak ada jurnal yang keluar di kurang dari tahun itu, yang misalnya 2015, 2012 atau 2010 itu tidak ada ya, tidak masuk di search ya. Sekarang kita sudah tentukan, dan semua yang ada di sini adalah jurnal ya, jurnal karena kita tadi mencarinya yang formatnya jurnal. Berbeda dengan yang tidak spesifik, tentu macam-macam yang keluar ya. Ada yang dari website, dari repository, ya kan? Ada yang dari apa namanya ini, ya jurnal juga, Wikipedia, keluar semua ya. Nah itu kalau pencariannya langsung secara umum. Tetapi saya yang contohkan tadi adalah yang lebih spesifik cara mencarinya. Semoga bermanfaat tutorial singkat ini. Ibu rasa kalian sudah pada paham ya bagaimana mekanisme pencarian data melalui Google ini. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana mekanisme kita dalam diskusi kali ini. Di sini ada LK yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Nah, di sini Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah kalian telah menemukan data dari referensi berbagai baik buku, artikel maupun jurnal itu kalian tulis di dalam lembar kerja ini. Nanti Ibu minta perwakilan setiap satu kelompok satu untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Begitu, boleh bisa dimengerti ya semuanya. Oke, silakan berdiskusi. Kalian beri
Bu, kelompoknya ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada. Silakan lanjutkan diskusinya. Kalian kelompok kedua ada yang ingin? Belum ada Ibu. Oke, silakan lanjutkan ya diskusinya. Oke. Kelompok 1, apakah ada yang ingin? Belum ada Bu. Lanjut ya, Bu. Waktunya udah kurang 6 menit lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari masing-masing tiap kelompok? Saya Bu ada. Oke, silakan. Misalkan Ibu, kelompok saya udah mendapatkan data pendukung dari internet, tapi kelompok saya juga mau mengkaji secara langsung Bu ke sana karena wilayah yang kami kaji juga dekat kan ya. Nah, niatnya itu kami mau bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sana. Apa itu diperbolehkan Bu? Boleh banget jika wilayah yang kalian pilih itu dekat dengan rumah kalian, dan Ibu rasa juga data-data yang dicari secara langsung kunjungan lapangan itu lebih akurat ya. Akan tetapi untuk kelompok lain, jika wilayah kajian yang kalian pilih itu jauh, Ibu tidak mewajibkan maupun menyarankan kalian untuk pergi ke sana. Cukup dari referensi dari Google boleh. Baik, terima kasih Bu. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Boleh siapa mau dulu buat presentasi? Dua. Oke, silakan. Sebentar Bu. Oke, untuk kelompok 2 untuk kelompok 2 ini kami sudah mendapat data mengenai prinsip distribusi yang membahas mengenai suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Pulau Gadung merupakan kawasan industri di Jakarta yang memiliki akses yang sangat strategis. Berada di wilayah timur Jakarta, Pulau Gadung ini berada di lahan seluas 500 hektar adalah kawasan industri pertama yang berada di Jakarta. Jika dari prinsip distribusi, kawasan industri di Pulau Gadung mengikuti beberapa prinsip untuk memastikan pembangunan yang efisien dan terorganisir. Pulau Gadung ini adalah salah satu kawasan industri utama yang berada di Jakarta yang ditandai dengan berbagai kegiatan manufaktur dan kegiatan produksi. Kemudian distribusi di kawasan Pulau Gadung ini mempertimbangkan ketersediaan lahan yang cocok untuk aktivitas industri. Karena itu Pulau Gadung ini sangat cocok untuk kawasan industri karena memiliki akses yang sangat baik untuk transportasinya. Alhasil distribusi barang yang dari berbagai daerah di Indonesia ini menjadi sangat mudah. Untuk sumber datanya ini berasal dari metrosindianews.com. Oke, baik, cukup jelas ya data yang telah ditemukan oleh kelompok 2 itu mengenai prinsip distribusi yang dikaitkan dengan kawasan industri di Pulau Gadung. Nah, boleh kelompok selanjutnya. Oke, jadi pertama-tama kami mencari tahu dulu nih Bu terkait pendekatan wilayah. Jadi pendekatan kompleks wilayah ini itu merupakan konsep yang menegaskan pentingnya memahami tentang properti di wilayah yang bersangkutan dan merupakan regional entity. Jadi kemudian jika dari aspek pendekatan keuangan, kondisi dataran yang rendah dan banyaknya aliran sungai yang melewati kota Jakarta mengakibatkan hujan yang turun di tempat lain, misalnya di Bogor atau lereng Gunung Salak, dan juga Gunung Pangrango mengalirkan air hujan ke sungai-sungai yang melewati Jakarta karena lereng gunung tersebut menghadap ke Jakarta. Terus ketika sungai-sungai tersebut tidak dapat mengalirkan air dengan lancar, akibatnya air hujan ini meluap di sekitar aliran sungai sehingga menyebabkan genangan banjir. Sedangkan pada aspek lingkungan, kepadatan penduduk Jakarta yang sangat tinggi ini membuat banyak tutupan lahan, sehingga apabila terjadi hujan, air ini tidak dapat masuk ke dalam tanah dan akan menggenangi tempat yang rendah dalam waktu lama. Referensi ini kami ambil dari web dosen geografi CNN Indonesia dan Kompas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya Jadi di Cipinang ini terdapat kali, yaitu Kali Cipinang, tepatnya di Kecamatan Makassar. Sungai ini pernah menjadi sungai yang kaya akan berbagai jenis ikan seperti mujair, tawas, dan lele. Bahkan bersihnya air sungai ini membuat banyak masyarakat menjadikannya untuk tempat untuk mandi.
masih lebar hingga 7 meter dengan kedalaman 3-4 meter. Namun itu terjadi puluhan tahun yang lalu karena sejak 10 tahun yang lalu bantaran Kali Cipinang sudah padat akan pemukiman. Warga membangun tempat tinggal hingga menghasilkan kontrakan tersempit, membuat sungai ini menjadi hitam tercemar. Selain itu, salah satu perusahaan tekstil dari Ciracas juga membuang limbah perusahaannya di Kali Cipinang ini. Bahkan bekas tempat pemancingan di Kali Cipinang menjadi tempat tumpukan sampah selama berpuluh-puluh tahun hingga tingginya mencapai atap rumah. Akibatnya banjir tidak terhindarkan dan bisa mencapai 1,5 meter. Terima kasih ya kelompok 1 yang sama mendapatkan itu cukup lengkap ya. Baik, oke, satu kelompok lagi dari kelompok 3. Saya Bu. Oke, kalau dari kelompok 3 ini konsep interaksi dan intervensi membahas mengenai interaksi antar wilayah mana terjadi saling pergantungan. Jadi sesuai dengan wilayah yang kami kaji, yaitu Jakarta sama Bekasi. Nah, kalau Jakarta itu dia butuh tempat pembuangan sampah yang luas. Nah, itu ada di Bantar Gebang. Sementara kalau Bekasi itu perlu uang yang dinamakan dana kompensasi dan dana hibah dari Jakarta untuk membantu membiayai pembangunannya. Kemudian kalau di Jakarta memiliki basis konsumen yang banyak dengan penduduk juga hingga 9 juta orang. Selain itu juga memiliki pelabuhan bertaraf internasional yaitu Tanjung Priok. Nah, hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Bekasi yang menspesialisasikan diri mereka sebagai kota industri untuk mensuplai kebutuhan Jakarta dan kebutuhan ekspor lewat pelabuhan Tanjung Priok. Jadi kedua wilayah ini itu saling ketergantungan. Nah, saya dapat informasi ini tuh dari 2 blog, dari Insan Belajar dan dari Tirto ID. Kelompok 3 mereka membahas soal Bekasi dan Jakarta. Oke, baik, karena sudah keterbatasan waktu ya, maka kita cukupkan kita pada untuk itu boleh ke kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas kehadiran hari ini. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat. Oke, Ibu tutup ya, Ibu izin pamit ya. Baik, Bu. Terima